Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga Sebi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lurus kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini hari pertama setelah ada peluncuran sertifikat Badan Hukum dari teman-teman Badan Usaha Milik Desa. Selamat untuk 1000 sekian yang sudah mendapatkan sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa. Semoga bisa menjadi modal untuk melaju lebih kencang, karena ibarat kata ini kalau bicara kendaraan bahan bakarnya jadi oktan lebih tinggi, kemudian uji laik daratnya juga sudah keluar, jadi sudah boleh masuk di jalan tol, sudah boleh masuk di jalan-jalan umum gitu kan. Kalau yang belum berbadan hukum mungkin masih sekedar menjadi angkutan lingkungan kan, kira-kira seperti itu, jadi tidak kemana-mana, masih di desa aja. Tapi kalau sudah punya sertifikat hukum, maka otomatis sertifikat badan hukum otomatis sudah bisa melakukan kegiatan di kegiatan bisnis hubungan dengan para pihak. Kembali lagi selamat untuk itu, dan pagi ini kita akan mendapatkan informasi terbaru dari Gus Ivan tentang bagaimana BUMDes setelah berbadan hukum. Jadi saya kalau di zaman gerakan koperasi itu selalu bicaranya koperasi kalau belum ber-BH atau belum berbadan hukum, ada bagian-bagian yang dia belum diizinkan. Tapi kalau sudah pakai BH, sudah ber-BH, maka dia sudah cukup dewasa untuk melakukan tindakan-tindakan bisnis yang lebih besar. Kira-kira seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu juga dengan Badan Usaha Milik Desa. Ketika sudah berbadan hukum, otomatis punya kemampuan untuk melakukan pergerakan ekonomi atau pergerakan bisnis lebih lanjut. Silakan Gus Ivan untuk memberikan materi-materinya. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian. Ya. Benar ini Gus, jadi ya kemarin selebrasinya, hari ini dan selanjutnya kerjanya. Jadi penting itu untuk melihat itu, karena
Yang pertama itu yang penting untuk disadari bersama itu memang bagaimanapun yang kemarin sudah muncul di banyak tempat itu adalah satu tonggak baru gitu. Jadi satu sejarah baru sebetulnya, karena Gus Koco menyampaikan berkali-kali di acara ini bagaimana meskipun undang-undang desa itu muncul, meskipun BUMDes mulai muncul sejak Undang-Undang 32 2004, waktu itu ada PP 72 tentang desa. Di sana disebutkan tentang BUMDes, itu pertama kali munculnya. Kemudian selama beberapa tahun, akhirnya melalui IDM, Indeks Desa Membangun, penggalian data di tahun 2018 sampai akhirnya 2021, kita sama-sama ketahui ada 8.000 BUMDes di tahun sebelum 2014. Jadi ketika sekarang diketahui ada 8.000 BUMDes, jangan dilupakan bahwa itu adalah laporan dari desa. Sebagian besar kalau kita lihat isinya, sekitar 90%-an itu ditulis oleh tenaga pendamping profesional. Makanya sejak pertengahan tahun ini kami mengusulkan kepala desa, perangkat desa untuk mendownload itu profil desa masing-masing di idm.kemendesa.go.id supaya bisa memperoleh gambaran desanya. Jadi kalau memperbaiki monografi dan sebagainya itu yang simple bisa dari situ. Meskipun setelah itu data yang paling cocok karena datanya by name by address itu adalah SDGs desa. Untuk SDG desa sampai kemarin sore ada rancangan instruksi presiden untuk kemiskinan ekstrim, dan salah satu poinnya adalah menggunakan data kemiskinan ekstrim dari SDGs desa. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, BUMDes yang saya kira menarik kemarin yang disampaikan oleh Presiden bahwa ada kenaikan BUMDes itu sampai 600%. Bahkan kalau istilah dari Bapak Presiden itu disebutkan bahwa naiknya itu sampai 606, sampai 606%. Sebetulnya artinya naik 6 kali lipat gitu. Jadi ketika ada angka 57.288 BUMDes itu syukurlah para kepala desa, perangkat desa banyak yang sumber informasinya itu dari Sekdes dan dari KUR pemerintahan yang memang melakukan pendataan itu yang kemudian menunjukkan angkanya BUMDes yang aktif dan tidak aktif itu 57.000. Kemudian yang aktif berapa? Kalau menurut para perangkat desa itu totalnya lebih dari 46.000 BUMDes itu. Yang tidak aktif dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 itu mudah untuk diaktifkan kembali, tidak hilang. BUMDesnya tidak hilang, tidak pecah, tidak bubar gitu, tapi tinggal diaktifkan kembali karena sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 2021 BUMDes tidak ada matinya itu. Yang ada hanya hibernasi, hanya tidak melakukan kegiatan, tapi mudah untuk digerakkan kembali. Harapannya dari publikasi yang sangat besar, karena memang publikasinya oleh tim presiden sendiri gitu, itu banyak memberi informasi tentang
kegunaan BUMDes untuk kemandirian desa ke depan. Jadi yang utama tujuannya adalah supaya BUMDes tetap meningkatkan kesejahteraan dari warga desa sendiri. Itu tujuan utamanya. Kalau istilah Gus Halim itu bismillahnya, supaya tidak ke kanan ke kiri. Tujuan utamanya tetap kalau dia bisa mensejahterakan warga desanya masing-masing. Tidak ada tujuan yang lain. Sudah mulai disadari pada saat ini misalnya, sebetulnya ada semacam dua kutub kepentingan, apakah untuk kepentingan pemerintah desa ataukah untuk kepentingan warga desa. Makanya kebijakan-kebijakan dari Kementerian Desa berkaitan dengan BUMDes itu saat ini selalu mempertimbangkan dua kutub itu. Jangan sampai kalau terlalu kuat ke warga desa, itu pemerintah desa selama ini ya, menurut data dan informasi kualitatif yang dikumpulkan, pemerintah desa enggan mendirikan dan mengembangkan BUMDes karena tidak punya kepentingan lebih kuat gitu. Sebaliknya, kalau terlalu tinggi ya, kepentingannya untuk PADes, itu kemudian kepentingan dari warga desa kemudian tertinggal. Jadi ada BUMDes yang setiap tahun memberikan kepada PADes itu sampai 20% lebih, hampir 30% keuntungannya masuk ke PADes. Tentu saja ini didukung oleh pemerintah desa. Tapi sebaliknya, apakah BUMDesnya kemudian sehat dengan memberikan keuntungan yang besar, tidak digunakan untuk meningkatkan kerja dan permodalan kembali, tapi diberikan untuk PADes seperti itu. Jadi ini memang kerja, kalau istilah para pelaku di lapangan, pegiat desa, itu ini bukan kerja yang mudah itu. Kalau kerja mudah itu kita tinggal pilih salah satu, tapi kita ini kerja di tengah-tengah itu, yang memang dinamikanya selalu ketarik ke kanan, ketarik ke kiri, tapi kita berusaha tetap di tengah. Dinamikanya seperti itu. Dan itu memunculkan bahwa kerja seperti ini itu tidak pernah untuk berhenti. Nah, yang perlu segera disiapkan sekarang ini, misalnya, itu bahwa sudah ada peluncuran, artinya secara resmi, bahkan oleh Bapak Presiden sendiri. Saya masih ingat satu sore dihubungi oleh sekretaris pribadinya Gus Halim bahwa pada hari sebelumnya, pada hari sebelumnya itu tercatat rencana yang kita sudah diskusikan minggu lalu, rencana launchingnya itu di tanggal 21. Sehingga Gus Koco waktu itu masih ingat, ini kayaknya 21, 12, 21 angka menariknya itu. Tapi pada tanggal 21 itu kalau kita lihat berita waktu itu ya, rencana Bapak Presiden ke Kalimantan untuk groundbreaking usaha yang sangat bagus itu di sana. Dan kemudian pada satu sore Sesprinya Gus Halim menginfokan Bapak Presiden ingin datang, berkenan datang, inginnya supaya bisa di tanggal 20. Makanya kemudian jadilah kemarin. Artinya Gus Halim waktu menelpon menyampaikan, wah ini berarti perhatian yang sangat besar. Sehingga kegiatan apapun tetap akan hadir untuk BUMDes. Dan salah satu yang menarik adalah kalau kita lihat kemarin di YouTube itu beberapa menit sebelum acara itu disebutkan bahwa supaya
tetap dengan prosedur sekian menit untuk laporan Menteri Desa, sekian menit untuk doa dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Presiden ingin bicara banyak. Jadi yang kemarin terlihat di YouTube itu adalah salah satu, kalau istilah dari protokol, salah satu ujaran Presiden yang tergolong lama itu, seperti itu. Ya, jadi untuk menyampaikan, beliau ingin memberikan banyak pesan-pesan, banyak pesan-pesan, banyak amanat gitu selama waktu seperti itu. Jadi itu juga perlu dicatat seperti biasa itu. Kenapa kita perlu sampaikan di sini? Karena Gus Koco menyampaikan berkali-kali ini akan menjadi bukti-bukti untuk nanti di depan, ke depan ada bukti dari dunia maya tentang kejadian yang saat ini kita belum merasakan bersejarah, tapi kalau nanti setelah ini BUMDes-nya kemudian maju pesat gitu, maka barulah hari kemarin itu sebagai salah satu hari bersejarah. Ya. Makanya beberapa hal yang penting yang kita pelajari, setiap perubahan yang sangat besar itu kalau tidak diikuti dengan detail-detail perubahan secara teratur, itu kalau istilah zaman revolusioner itu, revolusi akan memakan anaknya sendiri. Jadi justru nanti BUMDes misalnya, atau kepala desa, atau bahkan Kementerian Desa dan pegiat BUMDes itu justru nanti yang memakan anak revolusinya sendiri. Itu yang kita sedang hindarkan. Ya. Kenapa kita sedang hindarkan? Ya karena tujuan utamanya tadi tetap menyejahterakan warga desa. Gitu. Jadi supaya kita tidak keliru dengan hal-hal yang lain. Jadi seperti itu, dan harus dijalankan secara detail. Ya. Tidak bisa kita berbicara yang kemarin sudah kita berbicara yang besar, berbicara mengenai ideologi ekonomi dari BUMDes yang oleh misalnya salah satu, kalau kita lihat di YouTube itu pembicaraan Gus Halim dengan Bank Dunia, perwakilan Indonesia, kekhawatiran Bank Dunia bahwa BUMDes, BUMDesa itu nanti seperti BUMN, BUMD yang pada sebagian itu justru akan memakan usaha dari swasta ya, dan masyarakat. Ya. Makanya kemarin sudah tepat itu Bapak Presiden menyampaikan bahwa tidak boleh mematikan usaha dari warga desa yang sudah tumbuh. Bahkan untuk kaitan dengan itu juga tidak boleh bersaing. Kemarin diberi contoh, ada 10 toko kecil, BUMDes tiba-tiba membuat semacam supermarket misalnya gitu yang besar, mematikan yang 10 yang kecil nggak boleh, justru yang 10 harus jadi 40. Itu ilustrasi beliau untuk menunjukkan tidak boleh mematikan, tapi kalau menguatkan justru boleh. Makanya tadi di awal Gus Halim sudah sampai pada kesimpulan kita selalu berada pada dinamika antara kepentingan warga dengan kepentingan pemerintah desa, untuk PADes, yang satu untuk ekonomi. Karena juga penting pada awalnya, seperti disampaikan oleh Bapak Presiden, itu supaya ada usaha-usaha baru yang dibutuhkan desa, yang saat ini belum ada. Itu kan tidak ada cara lain kecuali kreatif atau entrepreneur, kalau istilah sekarang gitu, bahwa harus berani ambil risiko tapi dikalkulasi, diperhitungkan. Kemarin Bapak Presiden sudah menyampaikan data ini ya, dari 8.000 sampai 2014 ke 57.000 lebih ya di tahun 2021.
Bahkan Bapak Presiden sudah menghitung sampai naik 606%. Ya. Jadi sudah dianalisis lebih lanjut. Ini satu hal yang menarik antara tahun 2020 ke 2021. Ketika mulai muncul gairah lagi. Jadi data ini menunjukkan kalau dari tahun 2000 kalau kita tarik ke belakang itu akan muncul di tahun 2005. Itu pertama kali muncul PP 72 2005. Sampai 2014 selama 10 tahun itu dari 0 menjadi 8.000. 10 tahun berikutnya, hampir 10 tahun berikutnya, itu naiknya jauh ya, lebih pesat. Nah, kalau kita bandingkan 2005 sampai 2014 ini, mohon maaf ini harus kita bayangkan secara maya. Itu nanti akan kelihatan di 2014 itu, kemudian 2015 ketika dana desa mulai turun itu kenaikannya tinggi. Ya. Hasrat untuk mendirikan. Perlu kita ingat bahwa nanti kita lihat dari sisi penggunaan dana desa untuk BUMDes sebetulnya masih rendah. Didirikan, tapi penggunaan dana desa atau modal awalnya masih rata-rata ya, masih terlalu rendah, sehingga memang tidak punya banyak tenaga untuk itu. Di 2018 kalau kita lihat mulai flat lagi, ya, mulai flat lagi. Kemudian di antara 2020 ke 2021 naik lagi ke atas. Jadi ini satu yang tadi Gus Koco sampaikan di awal, apakah dengan menjadi berbadan hukum publik itu akan ada gairah? Kalau kita lihat ini ada tendensi begitu. Nah, pengalaman dari 2015, begitu ada gairah itu, maka harus segera diselesaikan nih urusan-urusan detail teknisnya, supaya untuk menjadi flat, mendatar lagi, itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Artinya lebih lama itu berarti keuntungan atau hal-hal yang menguntungkan bagi warga desa itu berlangsung lebih lama. Karena memang yang seperti itu, kalau tidak dikembangkan, kalau tidak diselesaikan urusan teknis ini, maka segera, kalau istilah umumnya, melempem lagi. Tapi kalau istilah di dalam data itu kita lihat tadi, datanya kemudian flat lagi. Kita lihat di sini juga kondisinya, itu kalau kita ingin mengatakan apakah pengaruh dari penganggaran dana desa itu sangat penting, iya, kalau kita lihat juga sama. Jadi grafik tadi yang menunjukkan peningkatan setelah 2015 ke atas itu juga ditunjukkan oleh penggunaan dana desa dan jumlah desa yang menggunakan dana desa itu untuk BUMDes. Kita lihat di tahun antara 2020 ke 2021 itu menunjukkan peningkatan kembali. Tidak hanya berapa rupiahnya, tapi juga berapa desanya. Kalau kita lihat di kiri dan kanan, meskipun ini bentuknya gambar supaya lebih mudah begitu, kita dengan mudah menduga di tahun 2021 ini pun modal untuk BUMDes rata-rata per desa itu juga ada kenaikan. Karena kalau di tahun-tahun sebelumnya itu modal untuk BUMDes itu relatif sedikit ya. Kalau kita lihat 0,3% dari APBDes. Kalau kita rata-rata di tahun-tahun sebelumnya itu. Jadi kalau kita menggunakan dulu ada teori Rostow yang menggunakan basis setelah Perang Dunia Kedua bagi level negara, bahwa kalau penggunaan anggaran untuk barang modal itu bisa mencapai 20%, itu lazimnya negara itu menjadi negara yang sangat maju.
minimal itu harus 2,5%. Jadi untuk sekedar memudahkan kita, kalau di desa kita modal untuk BUMDes kurang dari 2,5%, itu mengharapkan BUMDes menjadi salah satu instrumen atau mesin untuk menguatkan ekonomi lokal, itu juga secara faktual biasanya sulit. Nah, makanya yang menarik itu adalah ketika 20% dana desa untuk peternakan, ketahanan pangan dan hewani itu bisa langsung di switch menjadi usaha BUMDes, sehingga ujungnya tetap desanya ada jangan cuma desa, tapi ya antar desanya ada ketahanan pangan dan ada peningkatan protein hewani gitu. Maka pasti di situ, hampir pasti ya boleh dikatakan, kita harus membuktikan dulu itu, bahwa ketika sudah 20% misalnya, katakanlah kalau enggak 20%, 15% untuk BUMDes yang 20% dana desa itu kita bisa memperkirakan mau tidak mau ekonominya akan bergerak maju itu, karena memang hukum ekonomi itu asal dananya itu bergerak di dalam satu wilayah dan dana itu kemudian berubah-ubah ya. Darinya bentuk uang, kemudian jadi barang dijual jadi uang, kemudian beli barang lagi, jadi dengan berbagai macam barang dan jasa di wilayah itu, uangnya tetap sama, tapi kalau itu beredar di antara para pelaku usaha, itu ekonominya itu meningkat, meskipun uangnya sama. Makanya salah satu strategi pembangunan ekonomi desa itu menjaga sebanyak mungkin uangnya itu beredar. Uangnya beredar itu artinya ya uangnya dipakai pedagang menjual, dipakai oleh ibu rumah tangga kemudian menyekolahkan anaknya di desa, kemudian digunakan sebagai salah satu honor bagi para guru kemudian membelanjakan dan untuk anaknya dan sebagainya. Nah, kalau itu sebanyak mungkin berada di desa-desa, pasti tidak hanya satu desa, tapi beberapa wilayah desa. Atau kalau BUMDes adalah BUMDes bersama, maka kumulasi ekonomi akan mulai tumbuh. Sebetulnya konsepnya demikian. Makanya kebijakan ke depan yang sudah kita sempat diskusikan beberapa minggu yang lalu, itu menjaga sebanyak mungkin dananya tetap di desa. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, jadi mudah untuk melihat bahwa ada peluang, ada peningkatan kesadaran, penguatan kesadaran untuk membuat BUMDes itu lebih maju. Tapi tentu saja itu tidak serta-merta, ya, tidak ada yang serta-merta, tapi selalu di situ ada strategi, ada cara-cara yang lain. Nah, kalau kita melihat pada pagi hari ini misalnya, itu ada 1.650 ini. Ini kalau kita lihat berapa yang akan mendapatkan nomor badan hukum, ya, ini di 1.650 di bagian kanan bawah. Di kotak BUMDes, angka kanan bawah itu adalah yang fix, yang sudah pasti mendapatkan nomor badan hukum. Kemudian untuk BUMDes bersama, itu yang kanan bawah, yaitu 23 BUMDes bersama. Jadi ini adalah yang fix. Artinya apa? Artinya masih ada sekitar 26.000 lebih ya, BUMDes yang sudah mendaftar, tapi belum bergerak ke verifikasi nama, sampai daftar badan hukum, sampai kemudian terverifikasi dokumen. 26.000 itu, kalau kita bandingkan 46.000 saja yang saat ini aktif,
itu berarti masih ada 20.000 BUMDes belum mendaftar, ya, belum mendaftar. Dari situ kemudian masih ada paling tidak 11 ribuan, ya, 10.000 lebih BUMDes yang saat ini vakum. Jadi kalau kita buat langkah-langkah kita ke depan yang sudah harus dijalankan itu adalah 10.000 lebih BUMDes yang vakum itu, jika tentu saja tetap tidak ada keharusan dan memang ini sudah benar itu, Gus Hari menyampaikan perlu juga supaya ada visibility study, jadi satu studi kelayakan bisnis supaya di dalam pendirian BUMDes itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga akhirnya BUMDesnya seperti yang disampaikan banyak pihak di masa lalu, kemudian di sana BUMDes menjadi sekedar hadir gitu ya. Padahal sebetulnya punya peluang yang sangat tinggi. Bagaimana cara mendirikan BUMDes? Ya, jadi yang dari vakum kemudian mulai berdiri. Jangan lupa untuk visibility study itu sekarang mudah. Kementerian Desa sudah meletakkan buku-buku praktis di Google Playbook. Ya. Jadi tinggal download fasilitas Playbook dan kemudian di situ ketik kata kunci BUMDes, maka di situ ada berbagai buku BUMDes gratis yang memang sudah disediakan Kementerian Desa. Buku bagian kiri atas ini misalnya, BUMDes pembentukan dan pengelolaannya ini salah satu buku yang memang disediakan untuk melihat awal. Jadi ketika tadi kita lihat jumlah desa yang pernah mendirikan BUMDes itu 57.000. Berarti ada sekitar hampir 20.000, 15.000 lebih desa yang sama sekali belum pernah mendirikan BUMDes. Kemudian ada 10.000 desa yang pernah mendirikan BUMDes tetapi vakum. Nah, di Google Playbook itu ini dulu juga pernah di dalam salah satu episode SDG Desa itu ada Mas Najib. Mas Najib ini yang ada di belakang buku-buku praktis pendirian BUMDes. Dan jangan lupa Mas Najib ini betul-betul pelaku BUMDes. Meskipun kemarin beliau itu kalau kita lihat ke belakang memang lulusan ilmu sosial dan ekonomi dari Amerika, tapi selama portofolio kegiatannya Mas Najib itu adalah mendirikan BUMDes dan sudah mengembangkan BUMDes. Ini BUMDes dan pembentukannya itu untuk 15 ribuan lebih desa yang belum mendirikan BUMDes dan yang 10.000 lebih BUMDesnya vakum. Itu di dalam buku ini ada cara yang praktis, sangat praktis. Kemudian ada cara cepat buka usaha BUMDes. Ini 2 jenis buku, untuk yang satu bagi BUMDesnya, yang satu bagi mentornya. Artinya kalau pendamping ya, atau kepala desa yang inovatif, kemudian lebih inovatif daripada calon direksi BUMDesnya gitu. Maka di sini ada panduan yang bisa dilakukan, yang kalau dari hasil beberapa tahun itu butuh waktu sekitar 4 bulan ya, untuk sampai kepada dari membuat visibility, kemudian di dalamnya setelah itu adalah mendirikan BUMDes itu butuh waktu sekitar 4 bulan. Jadi untuk sekitar 25.000 desa ya, yang 10.000 lebih BUMDesnya vakum, yang 15.000 lebih
belum pernah mendirikan BUMDes, itu disarankan melihat di dalam Google Playbook dan kemudian di sana melihat isi-isi dari BUMDesnya. Jika sudah jalan, kemudian perlu melihat beberapa inspirasi dari BUMDes dengan jenis usaha yang berbeda-beda. Ini buku-buku, kalau istilah dalam bahasa Inggris ini buku-buku know-how ini. Ini buku-buku yang sifatnya sangat praktis ini, sangat praktis. Bukan buku-buku yang bersifat teoritis begitu, tapi buku-buku yang sifatnya sangat praktis. Jadi ini tadi cara cepat mendirikan. Ya. Nah, jadi langkah pertama yang perlu dilakukan adalah ketika BUMDesnya vakum atau BUMDesnya belum mendirikan BUMDes, seperti itu. Yang kedua, ketika BUMDes itu sudah ada, tetapi belum masuk mendaftar berbadan hukum, itu perlu bagi kita untuk memasukkan ke dalam badan hukum. Jangan sampai terjadi misalnya pada hari Kamis, karena pada hari dan Jumat pagi karena Jumat sore sudah menuju geni langit waktu itu Gus Halim. Kemudian menyampaikan, ada enggak BUMDes atau BUMDes bersama yang didukung pemerintah daerah sehingga hasil produksinya itu ditampung pemerintah daerah. Waktu itu kemudian ada 2 kabupaten di mana pemerintah daerah itu mendukung BUMDesnya. Kemudian yang 1 kabupaten, ternyata BUMDesnya jalan, aktif di lapangan, realnya juga bekerja sama dengan Pemda, memasok berbagai komoditas untuk Pemda. Tetapi tidak mendaftar di bumdes.kemendesa.go.id, sehingga sulit untuk, ya bukan apa-apa, di dalam kebijakan skema-skema pembangunan saat ini, itu kerjasama pemerintah dengan lembaga itu memang diminta untuk yang berbadan hukum atau yang diakui oleh pemerintahnya. Jadi kita sudah belajar minggu lalu, diakui pemerintah itu ada yang bupati membuat SK BUMDes, tapi sekarang yang seperti itu sudah ya dulu itu sebelum adanya badan hukum. Kalau sekarang sudah berbadan hukum, ya berarti perlu masuk jadi bisa berbadan hukum. Akhirnya tidak bisa dipilih oleh Gus Halim itu karena memang belum masuk mendaftar. Jadi yang kedua itu memang perlu untuk bisa BUMDes yang sudah ada mendaftar berbadan hukum. Apa sih arti pentingnya mendaftar? Karena pada bulan depan itu sudah mulai kita seperti OJK, itu BUMDes melaporkan kinerjanya bulanan. Bukan untuk apa-apa, tapi tujuan utamanya adalah untuk, kalau istilah, meskipun ini enggak terlalu enak gitu ya, tapi itu istilah baku dalam legal drafting, untuk pembinaan. Meskipun yang lebih tepat bagi Kementerian Desa ya memberdayakan sebetulnya, tapi istilahnya adalah babnya itu pembinaan. Jadi gunanya seperti itu. Dan yang kedua, untuk mempermudah perluasan akses bagi BUMDes. Jadi tujuan utama dari laporan bulanan itu adalah untuk memperluas akses bagi BUMDes. Yang sudah disusun itu misalnya tadi pelatihan-pelatihan khusus dan kemudian kredit, skala kredit khusus, kemudian beberapa jaringan-jaringan yang sudah disusun sejak waktu itu ada Menteri Desa yang pertama, kemudian Menteri Desa yang kedua, yang ada istilah yang ngetren waktu itu business meeting gitu, karena menghubungkan BUMDes dengan pengusaha-pengusaha yang sudah diseleksi oleh Menteri Eko waktu itu, diseleksi oleh Menteri Eko sendiri, ya, sehingga yakin bahwa ini bukan pengusaha parasit tapi yang akan memberdayakan BUMDes. Itu yang berkembang sampai kemarin Gus Halim ada business meeting di Bengkulu,
kemudian ada di Bali meneruskan itu, sehingga ada upaya yang lebih dekat. Dan kita akan segera melihat bagaimana nanti Bapak Presiden itu ketika mengerahkan BUMN dan kemudian meminta swasta mendukung BUMDes di sekitarnya. Itu satu kalau istilah Bapak Presiden kemarin, sampai BUMDes bisa melompat, yaitu bisa menjual produknya tidak hanya di dalam desa, tidak hanya di domestik, tapi sampai ke ekspor. Bukan hal yang sulit itu, karena Kementerian Desa itu ada misalnya satu bagian yang sudah pernah kerjasama dengan startup khusus untuk ekspor. Kemudian bahkan Alibaba itu sudah menyediakan segmen khusus ekspor BUMDes. Jadi hal-hal seperti itu sudah ada, tapi kalau kita tidak siapnya itu antara lain ya, kalau sekarang dicek dari bumdes.kemendesa.go.id. Jadi di situ tadi ada 15.000 desa belum mendirikan BUMDes, ada 11.000 BUMDes yang saat ini vakum untuk mendirikan lagi, visibility study dan sebagainya masuk ke sana. Kemudian yang sudah ada di dalam, kita sudah melihat bahwa ada sekitar 26.000 BUMDes yang sudah mendaftar tapi belum bergerak sampai ke badan hukum. Nah, ini harus saling komunikasi yang sangat intensif. Di pihak Kementerian Desa itu sudah dipastikan sekarang dipimpin langsung, sudah diarahkan minggu lalu, 2 minggu yang lalu oleh Gus Halim, sudah diarahkan supaya dipimpin langsung oleh Bapak Sekjen. Jadi yang BUMDes yang belum mendaftar nama tapi belum di ACC, ini masih banyak ini. Ini semuanya kalau tadi langkah pertama dan langkah kedua itu terutama dari lapangan, dari desa, dari tenaga pendamping profesional. Nah, begitu masuk di sini, ini sebetulnya adalah hutang-hutang pekerjaan yang ada di dalam Kementerian Desa. Jadi ini sudah dipimpin langsung oleh ikonnya kementerian kan selalu kalau ikonnya menteri dan kemudian berikutnya adalah wakil menteri dan kemudian sekjen. Nah, ini sudah dipimpin sekjen langsung. Jadi ini, tapi seperti biasa kami sudah pernah sampaikan ada satu perubahan yang sangat mendasar dalam cara ASN di kementerian itu yang dilakukan oleh Gus Halim. Jadi ini kan berarti ASN berhubungan langsung dengan publik. Dulu yang berhubungan langsung dengan publik itu hanya humas. Tapi dengan cara Gus Halim ini yang berhubungan dengan publik tidak hanya humas, tapi banyak pihak. Pusdatin misalnya berhubungan dengan publik, berurusan data. Ini Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa juga berhubungan publik langsung dengan BUMDes. Transmigrasi berhubungan publik langsung dengan warga yang membutuhkan lahan-lahan yang ingin ikut dalam transmigrasi langsung ditangani. Jadi ini perubahan cara kerja yang sebetulnya kalau di kementerian relatif mendasar, dari semula kerja membuat kebijakan menjadi kerja melayani warga, melayani langsung. Tadinya kerjanya itu membuat dari peraturan menteri sampai pedoman umum, pedoman pelaksanaan, teknis seperti itu, tapi sekarang langsung mengalami. Makanya perlu komunikasi yang lebih intensif supaya bisa segera terverifikasi dokumen. Dan jangan lupa, kembali lagi, dari mendaftar nama sampai terverifikasi nama, itu intensif di dalam Kementerian Desa. Dari verifikasi nama menjadi mendaftar badan hukum, kita tahu di situ ada langkah ketiga. Langkah ketiganya itu adalah segera melakukan musdes. Segera melakukan musdes, karena hampir pasti untuk yang BUMDes itu, BUMDesa itu
namanya pasti berubah dari nama awal. Kecuali dari nama awal sudah sesuai ketentuan ya. BUMDes, namanya, kemudian nama desa. Jadi BUMDes, namanya, kemudian nama desa. Kalau sudah seperti itu sih, mungkin tidak perlu musdes. Asal sudah siap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian rencana kerja. Kalau sudah, maka langsung mendaftar badan hukum. Tapi kalau belum, maka tenaga pendamping profesional, kemudian kepala desanya, BPD-nya, itu segera menyiapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, rencana kerja, ya. Kemudian dimusdeskan. Kita sudah belajar di forum ini, musdes jangan terus sangat sulit begitu, tapi itu musyawarah yang sangat bersifat kekeluargaan, tidak terlalu banyak biaya mestinya, gotong royong saja untuk minuman, misalnya seperti itu. Tapi intinya muncullah perdes tentang BUMDesnya yang sudah ada lampirannya ADART dan rencana kerjanya. Itu yang kemudian digunakan untuk mendaftar badan hukum. Setelah itu, kemudian mulai lagi yang perlu intensif di dalam Kementerian Desa sendiri. Dari mendaftar badan hukum ke terverifikasi dokumen. Nah, jangan lupa itu untuk mengisi form-formnya dengan lengkap itu, sehingga memudahkan. Dan tenaga pendamping profesional, kepala desa, sekdes, itu perlu juga supaya perlu juga mengetahui keterampilan yang sederhana sebetulnya, tapi saat ini jadi penting, itu supaya membuat PDF yang sudah ada tanda tangan. Jadi perdes itu sudah ada tanda tangan siapa yang perlu tanda tangan BPD, kemudian kepala desanya, kemudian yang lain-lain kalau perlu tanda tangan sudah ditanda tangan. Karena membuat PDF itu seringkali juga munculnya PDF-nya itu belum ditandatangani gitu, sehingga perlu berulang-ulang bolak-balik antara desa dan Kementerian Desa. Jadi hal-hal teknis kecil seperti itu sekarang sudah mulai dibutuhkan ini untuk kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut. Karena kalau kita tidak mempelajari hal yang teknis ini, nanti yang muncul yang besar-besar lagi. BUMDes harus bisa mengembangkan ekonomi lokal, BUMDes harus bisa, kemudian BUMN, swasta harus bisa kerjasama dengan BUMDes. Nah, kita sudah masuk ke hal-hal yang teknis. Jadi bukan lagi hal-hal yang sifatnya pikiran-pikiran besar lagi, grand narasi lagi, tapi sudah sampai ke hal-hal yang teknis. Kalau saya pribadi masih selalu ingat ketika setelah kemerdekaan itu kemudian ada politisi yang kemudian menyampaikan setelah ada revolusi sampai Indonesia merdeka, maka kemudian yang dibutuhkan adalah revolusi sosial supaya di dalamnya itu menjadi lebih siap untuk kemudian semakin merdeka. Ini juga sama, setelah ada peluncuran badan hukum ya, kemarin, maka yang dibutuhkan lebih lanjut adalah bagaimana mengisinya. Kalau tidak segera kita isi, nanti kembali lagi kita bicara hal-hal yang umum gitu, tapi tidak bicara hal-hal yang sudah khusus seperti ini. Ya. Jadi hal-hal yang umum, tapi kemudian tidak bisa dijalankan ya buat apa gitu ya. Karena kalau istilah Presiden kemarin, jangan sampai kemudian muncul papan nama begitu, tapi tidak ada kegiatan. Itu sudah dipastikan ya supaya desa-desa dan BUMDesnya itu jalan. Ya. Kemarin setelah BUMDes berbadan hukum, jangan lupa untuk masih
meskipun kami mencek memang kemarin ada waktu hari Minggu itu BUMDes mengatakan kami tidak bisa download PDF-nya. Pada hari Sabtu ya kita sudah sama-sama tahu ada di daily report pendamping desa cara mendownloadnya karena memang versi PDF-nya ketika keluar dari API ini masih harus diseleksi lagi, tidak semua PDF-nya bisa terlihat di semua aplikasi. Maka kemudian jangan lupa cara mudahnya itu yang pertama menggunakan browsernya itu Mozilla atau Firefox gitu. Kemudian di pendamping desa harusnya tahu, tapi kami cek kemarin ketika BUMDes mengatakan kami tidak bisa download, terus disampaikan oleh Pak Hoho, pendamping desanya coba ditanya ke sana. Katanya pendamping desanya juga bilang, wah kok nggak bisa gitu. Padahal sudah ada caranya di DRP. Kami cek di DRP, pendamping tersebut memang belum membuka DRP-nya selama hari itu ketika ini muncul. Makanya perlu disampaikan ulang ini, mohon maaf. Menyampaikan ulang meskipun informasi ini sebagian besar sudah tahu. Pertama dilihat di Mozilla, kemudian di-download, dibukanya di WPS. Ya. WPS, dari situ bisa langsung di-print atau di-download dalam bentuk PDF. Nah, PDF yang keluar dari WPS inilah yang bisa dipakai untuk dilihat di mana-mana. Sudah ada desa yang mencobanya ini. Sudah ada desa yang mencobanya dan seperti biasa kita sudah belajar bagaimana desa TPP perangkat desa kreatif langsung membuat bagaimana cara-cara mendownload seperti itu. Dan yang sudah akan kita lakukan ini di minggu ini sampai nanti Januari itu untuk pemeringkatan BUMDes di Kementerian Desa. Kemudian Gus Halim sudah memerintahkan gitu kepada Dirjen PEI, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi ya, untuk segera menyiapkan apa sih kalau peringkatnya D itu pelatihan apa, kebutuhannya apa, kemudian apa saja kebutuhannya, bisa pelatihan, bisa kredit, bisa jaringan dan sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya yang peringkatnya C sampai ke peringkatnya A. Jadi untuk masing-masing level peringkat itu ada cara perlakuan dari Kementerian Desa ya, pembinaan dan pemberdayaan dari Kementerian Desa kepada BUMDes yang berbeda-beda. Jadi peringkat itu digunakan untuk demikian. Ya. Kemudian di dalam web BUMDes itu juga sudah diarahkan Gus Halim supaya webnya itu seluruh informasi tentang BUMDes itu bisa dilakukan dalam search pencarian. Jadi tidak melihat BUMDes secara keseluruhan ya, tapi pencarian. Misalnya ada orang membutuhkan BUMDes yang ada di Papua gitu. Kemudian BUMDesnya itu penghasil kerajinan. Dan kemudian BUMDesnya itu jumlah kerajinannya sekian. Gitu. Nah itu tinggal diklik komponen-komponen informasi yang dibutuhkan, kemudian muncullah BUMDes plus yang bisa dihubungi, ya, nomor dan email yang bisa dihubungi. Kemudian dicari BUMDes, sengaja mencari BUMDes yang misalnya bank, mencari BUMDes yang kategori A di wilayah misalnya Nusa Tenggara Timur. Ya. Maka kemudian muncullah BUMDes golongan A di Nusa Tenggara Timur yang digunakan sebagai basis untuk pemberian kredit, misalnya seperti itu. Jadi semua informasi di dalam BUMDes itu akan digunakan menjadi mesin pencarian sehingga memudahkan banyak pihak untuk bertemu BUMDes. Bukan informasi detail BUMDesnya, karena yang akan keluar itu BUMDes dengan alamat ini, nomor HP dan email gini supaya mudah dihubungi pihak yang membutuhkan itu. Tapi detail yang lainnya tentu saja tidak muncul, tapi muncul dalam pencarian, ya. Muncul dalam mesin pencarian itu. Jadi sekali lagi tidak berhenti dari
proses peluncuran, karena itu aspek gunanya selebrasi. Kita tahu dari sosiologi sejak dulu, upacara itu gunanya memang untuk menguatkan hal-hal yang sifatnya itu tidak seperti biasa, hal-hal yang biasa, padahal sebetulnya itu penting. Ya. Hal-hal yang biasa padahal sebetulnya penting. Itu gunanya kita melakukan upacara. Dan di sini artinya upacara itu adalah yang kemarin sudah kita lakukan, yaitu yang kita gunakan ketika Presiden menyampaikan adanya peluncuran badan hukum, ya, badan hukum BUMDes, ya, dan hukum BUMDes. Karena di situ, di dalam badan hukum BUMDes itu muncullah batas yang tegas antara sebelum, ya, dan sesudah BUMDes itu mendapatkan nomor badan hukum. Jadi memang gunanya seperti itu, gunanya upacara seperti itu, memberikan tonggak yang tegas gitu, yang jelas, BUMDes yang berbadan hukum dan yang masa-masa BUMDes berbadan hukum dibandingkan dengan masa-masa BUMDes yang tidak berbadan hukum seperti itu. Yang terakhir ini Gus Koco, kerabat desa. Tadi ada Gus Prof, nanti ada kesempatan Gus Prof dan Gus Koco memberikan closing statement. Tapi sebelum itu ingin menyampaikan terima kasih ini kepada desa yang menarik. Itu ada satu bagian dari laporan Menteri Desa yang berasal dari desa, ya, yaitu laporan dari warga Nagari Awakuning, Pasaman Barat, pantun yang disampaikan Menteri Desa kemarin. Ini ahli pantun tentu saja dari Sumatera. Jadi Simpang Ampek, ibu kota kabupaten, Basimpang Jalan Kamuara. Ini Gus Halim menyampaikan kemarin dalam akhir pidato. Ini terima kasih kepada warga Nagari Awakuning di Pasaman Barat. Kiranya seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, ya, yang bisa disampaikan. Intinya adalah setelah upacara, ya, setelah peluncuran oleh Bapak Presiden sendiri, itu harus segera dilakukan kegiatan-kegiatan detail ke lapangan. Kalau tidak, maka revolusi dari tidak berbadan hukum ini bisa memakan anaknya sendiri. Tidak ada cara lain kecuali, kalau istilah masa lalu, revolusi sosial. Kalau sekarang berarti kita melakukan gerakan di lapangan seperti ini. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus Ivan. Prof Yan, silakan memberikan anggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Pak Ivan tadi sudah mengawali, ya, begitu berbadan hukum ini betul-betul lapangan permainan bisnis yang sesungguhnya. Itu sama dengan badan usaha, Pemda, BUMD, BUMN, dan lain-lain. Ya. Masuklah dalam situasi lapangan bisnis yang sesungguhnya. Ini baru garis start saja, ya, resmi memperoleh nama berbadan hukum. Kinerja selanjutnya perlu dibuktikan itu, ya, dalam lapangan permainan bisnis yang sesungguhnya. Yang tadi rambu-rambunya juga sudah disinggung oleh Pak Kapus Datin, ya, sebagaimana kemarin disinggung oleh Pak Presiden juga, ya, tidak boleh mematikan ekonomi yang kecil-kecil dan sebagainya dan sebagainya. Itu.
diskusi Pak Menteri dengan Bank Dunia juga harus menjadi satu catatan. Ya. Banyak BUMN zaman dulu mati, ya, mati suri atau mati sebenarnya, karena di dalam bisnisnya itu ada bisnis lain, ya. Jadi jangan ada bisnis di dalam bisnis yang apa namanya yang tidak benar, ya. Harus. Tadi buku-buku juga disampaikan, ya, peningkatan kemampuan itu sangat penting. Ya. Dari pelaku bisnis yang belum profesional harus menjadi profesional. Bidang usaha yang dilindungi menjadi yang bebas, ya. Pasar yang spesifik menjadi pasar yang luas dan sebagainya. Ya. Jadi memang tantangan ke depannya masih sangat beragam sekali begitu memasuki wilayah bisnis yang ada persaingannya, ada kompetisi tidak sehat, ada macam-macam. Dan ini menjadi ajang untuk apa namanya survival bahwa BUMDes dan BUMDesma itu bisnis murni atau bisnis yang lain gitu. Diujinya di situ, ya. Kinerja bisnisnya di situ. Nah, melihat beberapa BUMDes-BUMDesma yang berhasil, ya, kuncinya yaitu tadi, ya. Lapangan permainannya ya bisnis betul, ya, harus berperilaku bisnis, harus keputusannya bisnis, ada kalkulasinya, ada apa namanya jaringannya, ada macam-macam gitu. Itu dari yang sudah berhasil. Dan jumlahnya belum banyak. Tapi itu satu best practice yang harus diikuti oleh BUMDes-BUMDes yang lain, meskipun pola lokalitasnya juga tetap ada. Harus dilakukan juga seperti itu. Saya beberapa kali ke lapangan itu melihat BUMDes yang ada itu memang variatif sekali. Ya. Ada yang jalan dalam arti bisnis biasa gitu. Ada yang sudah maju, ada yang berpikirnya jauh ke depan dan sebagainya. Ya, ada 2 tempat yang kemarin saya lihat di Banjarbaru itu, ada satu desa yang BUMDesnya baru saja, ya, bisnis plan-nya itu menyekat sungai besar begitu, ya. Kemudian akan dijadikan pemancingan, desa wisata dan sebagainya. Itu untuk jalannya saja, membuat jalannya aja itu butuh biaya yang sangat banyak. Tetapi karena kepala desanya itu punya bisnis galian gitu, jadi limbah-limbahnya itu dipakai untuk membuat jalan itu. Ya, tidak ada biaya yang dilakukan di situ. Artinya ya kerjasama, ya, ketokohan dan sebagainya sangat penting sekali. Dan itu dihitung-hitung itu biayanya banyak sekali. Pasarnya juga sangat banyak. Artinya apa? Artinya yang tadi disampaikan Kusipan itu kalkulasi bisnisnya harus diasah betul itu. Ya, melihat pasarnya, menghitung keuntungannya, kerugiannya, risikonya dan sebagainya. Ya, yang dalam bahasa bisnis ya perilaku bisnisnya itu harus lebih menonjol. Ini barangkali yang teman-teman di desa juga agak kesulitan ini mencari orang-orang desa yang punya concern terhadap bisnis yang harus berpindah tadi itu. Ada pengalaman koperasi, ada pengalaman bisnis yang lain, ya harus menjadi catatan, ya, supaya itu tidak terulang lagi dalam konteks kerugian dan sebagainya. Nah, cuman bisnis itu harus optimis. Saya bukan pelaku bisnis, tapi kalau melihat itu bisnis harus optimis. Tetapi juga jangan lupa harus dikalkulasi, gitu. Ya, dan itu saya kira sangat mungkin sekali. Selalu yang menjadi persoalan itu persoalan modal. Modal itu kalau saya amati itu sebetulnya banyak sekali, ya, swasta yang bisa dikerjasamakan. Cuman lagi-lagi tadi jaringannya belum terbentuk, ya. Kemudian perhitungan bisnisnya belum jalan dan sebagainya. Karena peluang-peluang kredit itu kan tergantung bisnisnya juga, tergantung bisnisnya juga. Ya, tentu investor itu juga melihat bagaimana bisnisnya ke depan. Dengan kata lain, tadi segala singkat yang disampaikan Kusipan itu, ya kemarin juga ada disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Presiden. BUMDesma itu kinerja bisnisnya harus meningkat, ya. Ya, yang tadi bismillahnya itu adalah kesejahteraan masyarakat. Ini kata kuncinya. Dan kesejahteraan itu ya tidak hanya yang bersifat ekonomi sebetulnya, ya. Bisa membantu pendidikan anak-anaknya, bisa membantu
lingkungannya menjadi lebih baik dan sebagainya, keluarganya tambah sejahtera dan sebagainya. Ini saya kira tantangannya, dan teman-teman pendamping profesional ini menjadi kemudian harus bergiat lebih lanjut ini untuk merespon tantangan-tantangan seperti itu, ya. Dan betul, sejarah itu bukan kemarin yang diresmikan itu, bukan. Tapi sejarah itu akan dicatat di keberhasilan berikutnya, ya, dalam konteks membangun bisnis, ya. Pak Koco ini punya pengalaman bisnis ya kalau saya lihat ini, ya. Dan bisnis itu saya kira tumbuh secara alami dan tumbuh secara berkembang karena melalui proses pendidikan dan sebagainya. Saatnya kini teman-teman BUMDESMA ini ya menyongsong bisnis sesungguhnya dalam konteks BUMDES dan BUMDESMA ini, ya, sekali lagi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Ya tentu sebelum mensejahtera masyarakat, ya para pengurus BUMDESMA sini juga sejahtera gitu, ya, sehingga jabatan direktur itu betul-betul setara gitu, ya, tidak hanya namanya direktur, komisaris dan sebagainya, tapi setara dengan level bisnis yang dilakukan seperti itu. Ini catatan saya Pak Koco, jadi tantangan ke depannya itu saya kira memasuki lapangan permainan bisnis yang sesungguhnya, dan ini perlu persiapan, perlu ketangguhan, perlu kerja keras, ya, dan lain sebagainya, ya, menjadi sosok pebisnis betul yang mensejahterakan masyarakat desa tadi itu. Pesan terakhir Pak Presiden kemarin, ya tidak perlu bisnis yang besar-besar, ya. Ya mulailah dengan bisnis yang kecil-kecil yang itu dimanfaatkan rasanya, dari yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi permainan bisnisnya di level yang tidak di level tinggi atau menengah pada umumnya, ya, tapi di level dasar tadi seperti itu, dengan tidak mematikan teman-teman bisnis desa yang lain. Begitu Pak Kapus Jatin, Pak Koco, catatan singkat saya. Ya mudah-mudahan seperti yang diharapkan kemarin, ya, oleh Pak Menteri, oleh Pak Presiden, dan oleh kita semua, BUMDES menjadi model bisnis untuk desa. Terima kasih Bu Koco, alhamdulillah saya bisa gabung pagi ini. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Jadi setelah berbadan hukum, apa yang kemudian perlu disiapkan? Kalau dari yang disampaikan tadi bahwa pertumbuhan jumlah BUMDES sudah tidak perlu diragukan lagi, 600% dari 2014 dan seterusnya. Kemudian yang menjadi tantangan adalah bukan lagi kuantitas, tapi kualitas BUMDES. Nah, bagaimana dengan kualitas BUMDES? Saya pikir ini bagian yang yang menarik ketika dari data tadi disampaikan mulai meningkatnya alokasi dana desa untuk penyertaan modal BUMDES ini starting point yang baik, tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana literasi tentang BUMDES ini. Bagaimana memulai dengan BUMDES dan seterusnya, itu tadi sudah disampaikan di Google Book, book play-nya di Google itu bisa di-download e-book tentang BUMDES yang sudah disiapkan oleh Kementerian Desa. Teman-teman pendamping profesional silakan manfaatkan itu semaksimal mungkin, karena dengan mendownload dan kemudian membaca e-book yang ada, maka insya Allah akan ada pencerahan tentang bagaimana memulai BUMDES, bagaimana bisnis BUMDES, dan seterusnya. Saya belum melakukan browsing di Google Book-nya, tapi semoga ini sudah menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan yang ada. Tapi kalau toh tidak, tetap setidaknya secara prinsip-prinsip dasar tidak ada yang berubah tentang bagaimana badan usaha milik desa itu dikembangkan sebagai entitas bisnis. Memang yang menjadi tantangan adalah yang tadi disampaikan, BUMDES punya dua sisi, sosial dan sisi bisnis. Jadi badan layanan umum dan badan bisnis ini sesuatu yang berbeda. Jadi saya sering beberapa kali menyampaikan bahwa dengan BUMDES ini maka sebenarnya real Undang-Undang Dasar pasal 33 ini dilaksanakan dengan
sesuai dengan amanatnya, karena memang ada konsep badan layanan umum. Jadi kalau dulu kita mengenal badan milik negara itu ada perjannya, ada perumnya, ada perseronya. Nah, ini yang mungkin menjadi bagian yang menarik. Perjan itu berarti bicara, jadi tidak ada target PAD pendapatan asli desa yang tinggi, tetapi bahwa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat itu menjadi bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak secara operasional cost tetap tercover. Jadi kalau dulu kita lihat PJKA itu perusahaan jawatan. Jadi naik kereta api itu adalah bagian yang memudahkan masyarakat melakukan mobilitas dengan biaya yang murah, tetapi kemudian negara tidak harus melakukan subsidi. Secara operasional memang bisa tercover dengan budget yang sudah ditetapkan. Nah, ini konsep-konsep sebagai badan layanan umum. Saya pikir ini bagian yang menjadi menarik, dan kalau bicara perseroan atau badan usaha bisnis itu saya pikir literasinya sangat banyak dan sangat bervariasi sesuai dengan potensi yang ada. Yang menjadi penting adalah kenali potensi dan masalah. Potensi itu menjadi satu bagian yang bisa dikembangkan menjadi bisnis. Masalah juga bagian yang kemudian harus diselesaikan, dan kemudian tantangannya bagaimana menyelesaikan masalah itu kemudian ada manfaat bisnisnya di sana. Apakah manfaat bisnis itu berupa profit atau berupa benefit untuk masyarakat. Saya pikir itu tambahan dari saya, dan terima kasih Gus Iwan untuk waktunya, dan kita akan bertemu kembali setiap pagi pukul 6 sampai pukul 7 di Sarapan SDGs Desa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris sulubes kuntul baris, salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga Sebidang, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.